kasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Rio Patiselano. Hari ini sebenarnya Pak Rio, saya juga sudah dapat kisi-kisinya apa yang harus diperbincangkan, tetapi keluar dari rencana karena tadi kita ngobrol-ngobrol di awal sampai ke sekarang kok jadi kerut ya. Ya, Kekasih Tuhan, kondisi memang semua sedang istilahnya terpuruk ya. Pak Rio salah satu korban dari dampak perekonomian yang sedang melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, Kekasih Tuhan, seluruh dunia sedang istilahnya berjalan di tempat, berhenti bahkan, bukan berjalan, berhenti di tempat karena ada wabah yang sedang terjadi. Kekasih Tuhan, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena firman Tuhan itu ya dan amin buat Anda dan saya. Anda bisa ikut ambil bagian, menguatkan Kekasih Tuhan yang mungkin di rumah gak berani keluar, gak berani kemana-mana, istilahnya ada spirit takut begitu ya. Anda bisa menguatkan lewat kesaksian Anda bisa menguatkan lewat mungkin Anda tidak bisa melakukan banyak hal, tapi kesaksian Anda itu luar biasa berdampak. Ada begitu banyak orang yang setiap hari dengarnya hal-hal yang menakutkan. Nah, Anda sebagai agen yang bisa kita kerjakan saat ini, agen Kristus, siarkan berita yang menguatkan mereka. Apa yang disampaikan Pak Rio hari ini bukan menakuti Anda loh. Beliau terdampak tapi tetap bisa menguatkan. Yeah. Beliau sudah siapkan tuh seminggu bahannya. Saya sudah dapat kisi-kisinya, tapi hari ini nggak kepake. Ya, yang pasti selalu ada rencana Tuhan. Kalau Anda mendengarkan perbincangan ini pagi hari ini, mungkin Tuhan ingin bicara secara pribadi buat Kekasih Tuhan. Apa yang harus sikap apa yang harus Anda ambil di tengah situasi seperti ini? Pak Rio, kita tanggapi yang sudah bergabung. Boleh. Rupanya banyak yang tergerak juga untuk memberkati Kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan. Ada Ibu E yang bergabung. Selamat pagi Pak Rio. Pak Rio mau tanya, kira-kira berapa lama lagi COVID ini masih merajalela, Pak? 1 bulan, 2 bulan? Mungkin Bapak tahu. Sebab saya ini toko kecil juga kena dampaknya. Biarpun saya percaya Tuhan pasti menolong. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Ibu E. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukan ahli statistik. Ya. Tetapi bukan ahli virus juga. Iya. Tetapi yang saya lihat dari grafik yang saya pelajari dari jadi kita harus ingat gini loh, there is something new under the sun, ya. Tidak ada yang baru di bawah matahari, Pengkhotbah 1 ayat 9 ya. Yang ada akan ada lagi, yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada virus-virus yang lain. Nah, makanya saya mempelajari tren dari virus-virus yang sebelumnya. Kapan dia akan pulih, kapan akan selesai. Nah, makanya grafik yang ada hari ini itu saya compare dengan grafik di virus-virus sebelumnya. Karena kita mengalami virus itu bukan baru pertama kali. Oke. Ada swine flu, flu babi, ada flu burung, SARS, SARS dan lain sebagainya. Ebola. Ebola. Nah, itu saya coba kawinkan, saya merge di merge itu semua digabungkan. Nah, kemudian akhirnya sampai kepada kesimpulan kurva tinggi itu akan muncul di Mei. Yang tadi saya sudah sampaikan. Ini perakiraan Pak Rio ya. Menurut analisa ya. Bisa salah, bisa benar. Mei pertama, Mei kedua. Habis itu turun sudah. Nah, kapan itu akan pulih? Itu sekitar Juni atau Juli. Nah, apakah kemudian berarti vaksin itu sudah ada? Nggak tahu. Vaksinnya sudah ditemukan sebenarnya, cuman masih diuji ya. Israel sudah menemukan, Amerika juga. Indonesia konon katanya juga sudah menemukan. Jadi
vaksin itu kalau sudah ditemukan, maka harus diuji coba. Uji, ya. Nah, diuji coba ini kan butuh waktu juga. Betul. Nah, uji cobanya itu dengan hewan biasanya. Tetapi yang ada di Amerika yang saya dengar itu ada sebuah perusahaan farmasi besar dengan huruf pertamanya R. Nah, huruf pertama R di Amerika ini luar biasa karena sudah darurat nasional. Mereka nggak pakai step mencoba ke hewan, langsung ke manusia. Dicoba ke manusia. Karena memang sekarang ini wabah ini Amerika nomor 1 ya di dunia. Jadi korban saya terbanyak. itu ngelihat klasemen. Jadi kayak ngelihat klasemen sepak bola atau olimpiade peraih medali gitu, kayak balapan-balapan gitu ya. Dan akhirnya sekarang Amerika nomor 1. Number 1. Ya. Nah, ketika Amerika masuk di nomor 1, maka dia skip uji coba kepada hewan. Langsung kepada manusia. Nah, begitu udah disuntikkan kepada manusia, begitu manusia ini sembuh, maka tes yang dilakukan dia diterjunkan ke red zone. Oke, langsung ya. Langsung begitu diterjunkan ke red zone. Kalau perlu ada orang yang kena disuruh bersin di depannya kan gitu. Ada orang yang positif disuruh batuk di depannya gitu kan. Nah, ketika orang itu fine saja, nah berarti vaksin ini selesai. Sudah jalan. Nah, ya. tapi saya harus sampaikan kepada ibu, ya akan ada worst condition juga. Bukan menakuti, tapi kita harus siap. Maksimum sampai di November, tapi kita sama-sama berdoa supaya tidak sampai sejauh itu. Ya paling tidak Mei itu sudah pulih, sudah grafik kurvanya sudah turun. Tapi saya harus sampaikan kepada semua ini bahwa ini adalah sebuah musim. Nah, ini mumpung saya masih punya waktu sekitar 5 menit. Itu dia. Yang tanya banyak loh, Pak. Oh, Ayo, iya. Pak, Bapak harus kasih Iya. kasih waktu buat mereka. Iya. Saya mau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah musim. Ya. Musim itu akan berganti. Musim itu akan berlalu. Tapi kita tinggal tetap. Nah, makanya kekasih-kekasih Tuhan tuh harus ingat Yesus itu disebut apa sih? Gunung batu. Yesus itu disebut apa? Kalau bahasa Inggrisnya gini, Rock of Ages. Rock of Ages itu artinya apa sih? Batu penjuru, ya. Rock of Ages. Ages itu artinya waktu. Ages itu adalah musim. Musimnya ganti, tapi batunya tetap di situ. Ya, Rock of Ages. Jadi artinya kita harus stand still. Kita tidak boleh kemudian yang saya katakan tadi meratapi, nelongso atau mengasihani diri, nggak boleh. Season itu moving, ya. Kita harus stand still. Kenapa? Karena Tuhan itu gunung batu, Rock of Ages. Jadi bukan kita yang berjalan bersama dengan musim, enggak. Kitanya tetap, musimnya itu yang berganti. Nah, makanya kita harus bisa bertahan. Nah, Rock of Ages, rock ini adalah dasar kita. The foundation itu adalah Kristus sendiri. Nah, makanya kita harus berpijak di dalam Tuhan, karena musim ini ketika sudah berlalu, maka kita akan bisa melihat bahwa oh ya, aku sudah beriman pada tumpuan yang benar. Tapi kalau kita beriman pada tumpuan yang salah, kita pasti akan goncang, terlibas habis. Terlibas habis. Jadi dalam setiap season seperti ini, respon kita jangan respon permanently. Maksudnya? Jadi artinya gini, bahasa Inggrisnya gini, never respond permanently to a temporary problem. Orang bunuh diri itu kan karena berpikir bahwa nggak ada jalan tidak keluar, ada musim berikutnya. Sudah habis gitu. No, kita masih jalan. Kita masih jalan. Makanya pemahaman kita akan firman ketika kuat, melewati ini pasti kita bisa. Sekali lagi, apakah saya terdampak? Saya sangat terdampak. Tapi karena pemahaman firman saya tahu, saya hidupi, maka saya tetap bisa bertahan karena saya tahu. Sama seperti gini,
orang di musim dingin, Wahyu. Wah, dia pasti kedinginan yang begitu luar biasa. Sampai kemudian dia keluarkan semua baju-baju hangatnya. Tapi ketika dia di musim dingin, selama dia mencoba untuk bertahan, tapi kan dia tahu persis bahwa musim panas akan ada. Iya. Nah, makanya dia tetap bertahan karena dia tahu akan datang musim panas. Musimnya pasti akan berlalu. Iya, berlewat ya. Iya, begitu musim panasnya datang, pertanyaannya apakah kemudian baju-baju panas dibuang? Kan enggak. Disimpan lagi. Artinya apa? Kita tetap menjaga kondisi kita tetap baik di segala musim. Sehingga ketika musim panas itu berlalu, masuk musim dingin lagi, perlengkapan kita juga tetap ada. Ya. Oke. Baik. Rock of Ages. Oke. Firman Tuhan katakan juga dalam bahasa Inggris lebih bagus. Be still. Iya. Tinggal tetap dalam Tuhan ya. Jadi ini yang lewat musimnya, bukan Anda yang lewat ya. Baik, ada 3633 yang bergabung. Shalom Pak Rio, saudara kami sudah umur 74 tahun, sebatang kara dan juga buta, yang dirawat oleh adiknya seorang janda yang juga tidak mampu. Biasanya kami, saudara dan ponaan-ponaan yang bantu, tapi dengan adanya pandemi corona ini mempengaruhi kemacetan pekerjaan ponaan-ponaannya yang selama ini membantunya. Sedangkan janda ini kondisinya ya nggak punya tabungan, dan kita yang nggak tahu corona ini sampai kapan. Bagaimana menyiasati atau jalan keluarnya menghadapi kondisi seperti ini? Kami juga mohon doanya, Pak Rio. Iya. Jadi ada yang namanya MBR. Dia KTP Surabaya nggak? Ini yang harus dipastikan. Kalau memang KTP Surabaya, maka ada yang namanya masyarakat berpenghasilan rendah, MBR itu biasanya. Atau juga bisa didaftarkan, Pak ya? Bisa. Atau yang kedua adalah pemerintah Kota Surabaya itu mereka mengeluarkan sebuah kebijakan namanya Jaring Pengaman Sosial. JPS. Ya. Jaring pengaman sosial ini selalu dikeluarkan ketika situasi darurat seperti saat ini. Nah, maka saran saya silahkan datang ke kelurahan untuk mendaftarkan diri, karena jaring pengaman sosial itu pasti akan disampaikan kepada mereka yang kena dampak. Saya tahu persis, walaupun saya bukan lagi di dalam pemerintahan. Beliau mantan anggota DPRD Surabaya, kekasih Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan sudah purna tugas. sudah purna tugas. Tapi tahu aturannya memang ada aja. Iya. Itu khusus Surabaya, Pak ya. Di kota-kota lain belum ada ya? Saya bicara KTP Surabaya. KTP Surabaya ya. Kalau KTP Surabaya pastikan bisa langsung datang ke kelurahan ya, langsung ke kelurahan. Jadi artinya kemarin Senin kemarin, ini sekarang tanggal berapa, Wahyu? Sekarang tanggal 11, Pak. 12 berarti 5 tanggal 6. Oke. Nah, tanggal 6 hari Senin kemarin, pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya sudah rapat secara telekonferensi. Mereka sudah menggeser anggaran, dan kemudian anggaran yang sekarang tersedia itu sudah ratusan miliar untuk penanganan COVID ini. Bantuan-bantuan juga banyak, jadi artinya silahkan ibu tersebut didaftarkan ya kepada kelurahan, karena nanti dari kelurahan itu sampaikan persoalannya, nanti kelurahan yang akan cover, karena harus tercover selama KTP Surabaya. Ya. Ini dibilang adik saya baru ditambahkan, adik saya penduduk Kota Sepanjang. Kota Sepanjang bukan kota, itu kabupaten kali ya? Enggak. Sepanjang itu masuk mana? Kecamatan. Masuk mana itu, Pak? Sidoarjo ya. Enggak apa-apa. Datang coba juga ya ke kelurahan Sidoarjo. Ya. Bisa. Oke. Jadi artinya gini, secara nasional ini adalah kebijakan umum ya. Kebijakan umum nasional. Tetapi secara spesifik saya bicara Surabaya karena saya tahunya Surabaya karena saya pernah di dalam 10 tahun. Jadi saya paling tidak masih tahu, dan sampai hari ini pun masih terhubung dengan teman-teman di pemerintahan. Bersyukurlah Anda yang punya KTP Surabaya. Ya, yang Sidoarjo juga bersyukur. Ibu juga bersyukur ya. Semua harus bersyukur ya. Bisa dicoba Ibu ya, datang ke kelurahan ya. Pasti ada ada hal-hal yang
bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Pemerintah Iya. sedang membuat skema untuk menolong rakyat yang tidak mampu. Iya. Berikutnya Pak, ada Ibu Iya. F. Mohon maaf, mungkin nggak semuanya bisa kami tanggapi ya karena keterbatasan waktu. Bisa disingkat ya Pak Rio. Ada Ibu F. Shalom Pak Rio. Saat ini sepertinya semua lini terdampak, bukan kalangan tertentu saja, tapi merata Pak, merasakan dampaknya. Pekerjaan apa yang tepat saat ini ya Pak, yang bisa kita lakukan tanpa keluar rumah? Kalau kurva menurun tapi tetap beresiko tertular kalau fisik kurang fit. Di sisi lain kita juga perlu perhatikan orang-orang yang hidupnya lebih susah dari kita, yang untuk makan hari ini saja tidak tersedia. Itu tadi kami obrolkan di off air loh, kekasih Tuhan. Ya Pak ya? Iya. Silakan Pak Itu Rio. tadi kita obrolnya bukan on air ya? Bukan. Off Oh, air. off ini. air ya? Oh iya. Jadi yang harus dipahami, Ibu siapa tadi namanya? Ibu F. Ibu F Apa yang bahwa pekerjaan apa yang bisa dilakukan? jadi ada sebuah research yang kemudian menyajikan bahwa waktu tadi off air saya sampaikan sambungan tentang root, bahwa kita harus melakukan yang terbaik, Iya, bukan mengasihani diri. Nah, Dan nggak ada gengsi ya? Dan nggak ada gengsi karena Oke. root pun dia Garis bawah ini. ya Ruth pun melakukan yang paling bawah layer yang nggak ada sekalipun, tapi dia lakukan dengan segenap hati ya. Ya. Nah, ada banyak sektor di masyarakat hari ini. Sektor yang dibutuhkan dari rumah adalah internet. Ya. Otomatis itu bicara pulsa. Mm-mm. Kalau mau dari rumah berarti juga bisa tentang alat-alat kesehatan, hand sanitizer, masker dan lain sebagainya. Bisa juga kalau punya keahlian makanan, berarti bisa Masak, juga yang bisa masak ya. dikirim makan. Saya nggak bisa masak, silahkan order dari tempat lain sebuah Dijual makanan lagi. frozen food, Aha. ya, makanan frozen food beku, Ya, makanan ya. beku dan kemudian dijual lagi. Justru dalam situasi seperti ini, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan tuh kreativitasnya muncul semua. Ya. Benar. Nah, ya, terus kemudian yang keempat ekspedisi, ya, Pengiriman. Yang kelima, hari ini dibutuhkan bagaimanapun juga BBM. Kenapa? Karena ada banyak sektor yang juga diperbolehkan oleh pemerintah untuk tetap buka. Makanya ya silahkan mereka berkegiatan, otomatis butuh bensin. Saya ke radio kan juga Butuh bensin. Nah, otomatis mereka yang masuk di bensin ya, dia pasti akan loh Pak, berarti saya jualan bensin. Why not? Hari gini sikap Ruth itu jadi teladan. Ya. Jangan gengsi, jangan pilih-pilihan. Ya. Terus yang keenam, supermarket. Loh, kan ada supermarket, tapi kan nggak ada yang keliling. Ya. Nggak ada yang menjajakan alat-alat, bukan alat-alat, maksudnya kebutuhan. Odol, sikat gigi dan sebagainya, tapi siap kirim. Ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah jalan Peluang keluar. ya, peluang. Ya. Dan yang ketujuh adalah ekspedisi. Saya pun bersama dengan istri, kita sudah merancangkan kalau ini sampai April. Jadi saya kan punya hitungan yang tadi saya bilang bahwa Mei pertama kedua kurva turun. Tapi kan saya sudah harus mempersiapkan ketika kurva tidak turun. Nah, saya pun dari 7 item ini saya sudah persiapkan. Jadi ketika nanti April tanggal 25 saya melihat kurvanya itu tidak Masih seperti naik. hitungan saya, maka salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari 7 item ini saya pasti akan kerjakan. Ya. Jadi, loh Pak, Bapak kan pengusaha kok ngerjakan itu. Hari gini masih mikir gitu, nggak ada. Hari gini kita teladani Ruth. Lakukan yang terbaik. Saya berdoa sama Tuhan, sebisa mungkin saya tidak unpaid leave semua staf saya. Jadi saya yang akan nggak tahu bagaimana dengan caranya Tuhan bersama dengan istri akan mengupayakan bagaimana caranya supaya staf saya itu tidak unpaid leave, karena di belakang staf saya kan juga ada keluarga mereka. Jadi saya nggak mau menciptakan problem baru di masyarakat, makanya ya saya harus masuk ke situ. Konon katanya dalam tulisan Cina itu
krisis itu Nggak ada. Yang nggak ada survive. Artinya adalah peluang, Mbak. Iya. Di tulisan itu artinya Betul. bukan hanya krisis tapi peluang. Iya. Ini peluang. Di kamus bahasa Jepang dan kamus bahasa China Chinese, tidak ada kata crisis. Krisis. Yang ada survive. Ya. Jadi ya kita Ini harus saja bertahan. survive ya. Makanya tadi saya bilang Rock of Ages. Kita harus berdiri di Rock of Ages. Sehingga ketika musim ini lewat, kita tetap berdiri. Ya, oke. Ini mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami tanggapi. Pak Rio, ini ada yang tanya, Pak, kalau KTP Krian saya mesti kemana? KTP Krian itu ke Sidoarjo. Sidoarjo ya. Nah, loh, kekasih Tuhan ini kok nggak tahu Anda ikut di kota mana? Di KTP-nya tidak ditulis kotanya. Iya. Jadi dibaca lagi ya. Tapi percayalah, pemerintah Indonesia Ya. baik dari pusat, provinsi Daerah. ataupun kabupaten kota, mereka tidak akan membiarkan kita terkena dampak. Mereka menyiapkan jaring pengaman Ya. sosial, Ya. ya. Jadi ada klasifikasinya. Jaring pengaman sosial itu akan diberikan kepada siapa? Ini gelombang pertama. Gelombang pertama itu berbicara tentang mereka yang terdampak pertama, Ya. ya. Mereka ada di lapisan bawah ya. Iya. Jadi yang mohon maaf pekerja harian, buruh harian, mereka yang tidak punya penghasilan lebih untuk tabungan. Jadi mungkin mereka bukan pekerja harian, mereka pekerja bulanan, tapi mereka pekerja bulanan yang belum bisa saving untuk bulan berikutnya dan lain sebagainya. Maka ini masuk dalam kategori JPS gelombang pertama. Nah, di Jakarta salah satu contoh ketika sekarang sudah dilakukan PSBB, maka JPS mereka diberikan kepada sekitar 163.000 orang. Diberikan yang namanya kartu pekerja plus kalau nggak salah namanya itu. Nah, di situ mereka dapat tunjangan kalau nggak salah 1,5 juta. Oke. Pak Rio, waktu kita habis. Iya. Sayang sekali kekasih Tuhan, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami tanggapi. Senin ya, semoga bisa ada narasumber yang mau melayani di program Bincang Pagi. Baik, Pak Rio bisa tutup dalam doa dan mungkin ada yang mau disampaikan kepada kekasih Tuhan. 1 menit, Pak. Ya, yang saya mau sampaikan kepada kekasih Tuhan, tetap percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Kedua, tetap percaya saudara tidak ditinggal sendiri. Yang ketiga, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan panik, karena itu menjadi lebih bahaya daripada virus COVID itu sendiri. Berbahagialah, bersukacitalah. Dan yang berikutnya, berdiri di atas batu karang yang teguh. Kenapa? Karena ini hanya sebuah musim. Musim ini akan berlalu, tapi kita tinggal tetap karena kita berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Percaya kemarin Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu nggak sia-sia. Termasuk ini pun Tuhan juga menjaga kita. Bukan sekedar menyelamatkan, itu tujuan utama, tapi juga memelihara kita. Besok Yesus bangkit, kita rayakan bersama-sama, dan kebangkitannya itu juga yang akan menjadi dasar bahwa Yesus hidup, ada hari esok. Amen. Makanya hari ini adalah musim, tapi bukan kemudian berhenti sampai di sini, karena ada hari esok, musim yang baru, dan di situ kita akan melesat, karena seperti anak panah yang ditarik ke belakang. Hari ini kita kayaknya seperti ditarik ke belakang, tapi ketika musim itu berganti, busur tali ini dilepas, anak panah ini akan melesat tinggi, terbang bagi Raja Wali bersama dengan Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Silakan tutup dalam doa, Ya. Pak Rio. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada kara yang terjadi pagi hari ini, yaitu right happening. Apa yang dimaksud Tuhan kami laksanakan pagi hari ini, bukan yang direncanakan oleh kami, tapi yang direncanakan oleh Tuhan untuk menguatkan jemaat
untuk menguatkan kekasih Tuhan, untuk menguatkan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba melepaskan damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus ada atas semua kekasih-kekasih Tuhan, semua yang mendengarkan siaran Radio Sangkakala ini. Mereka dikuatkan, iman mereka dibangun, iman mereka teguh, karena mereka tahu ini hanya sebuah musim. Kami akan siap dengan sorak-sorai memasuki musim yang baru. Kami akan dilepaskan seperti anak panah yang melesat tinggi. Kami akan terbang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu harapan itu ada dan harapan itu pasti di dalam Engkau. Berkati Radio Sangkakala yang sudah dipakai Tuhan dalam situasi yang seperti ini sekalipun tetap menyuarakan kebenaran bagi banyak orang. Terima kasih, berkati Wahyu yang juga terus menjadi serdadu Tuhan yang ada di garis depan di Radio Sangkakala ini untuk menyiarkan kabar baik kepada semua pendengar kekasih Tuhan dari Radio Sangkakala ini. Terima kasih Bapak. Hamba selesai sampai di sini, tapi hamba yakin Roh Kudus terus berbicara untuk menguatkan, memunculkan ide-ide baru untuk menjadi kreatif di situasi yang seperti ini. Dan dari sini kita bisa melihat Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Pak Rio, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari Terima ini. kasih. Dan berkati Pak. Wahyu, God bless. Ya. Dan kekasih Tuhan tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah gunung batu yang teguh. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Tetap kuat, tetap percaya, tetap bersukacita. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.